Pondasi untuk rumah panggung di tengah hutan. Campuran semen, pasir, dan kerikil dapat digunakan sebagai bahan dasar. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Persiapan bahan. Semen, pasir, kerikil, air. 2. Perbandingan campuran. Semen, pasir, kerikil sama dengan 1:3. Artinya, untuk setiap satu bagian semen, dibutuhkan 2 bagian pasir dan 3 bagian kerikil. 3. Pencampuran. Campur semen, pasir, dan kerikil secara merata hingga membentuk adonan yang homogen. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga konsistensi adonan menjadi kental dan mudah dituang. 4. Pengecoran. Tuangkan adonan campuran semen, pasir, dan kerikil ke dalam cetakan atau area yang akan dijadikan pondasi. Ratakan permukaan dan padatkan adonan agar tidak terdapat rongga-rongga. Biarkan adonan mengering selama beberapa hari sebelum dilanjutkan dengan konstruksi rumah panggung. Channel ini disponsori oleh perusahaan Sikalama atau MPS. Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, channel Anak Desa.com. Dengan campuran semen, pasir, dan kerikil yang tepat, pondasi rumah panggung di tengah hutan akan menjadi kuat dan tahan lama, sehingga dapat mendukung bangunan dengan baik. Saya akan memberikan penjelasan tentang pembuatan alas kaki untuk rumah panggung. Rumah panggung merupakan salah satu jenis bangunan tradisional yang banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Alas kaki atau pondasi pada rumah panggung memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu 1. Tiang penyangga. Tiang penyangga pada rumah panggung biasanya terbuat dari kayu yang kuat, seperti kayu ulin atau kayu besi. Tiang-tiang ini ditanam langsung ke dalam tanah atau diletakkan di atas batu-batu besar, untuk alas kaki rumah panggung yang berada di tengah hutan. 2. Pondasi batu atau alas kaki. Selain tiang kayu, pondasi rumah panggung juga dapat menggunakan batu-batu besar yang disusun sebagai alas. Batu-batu ini berfungsi untuk menyangga beban bangunan dan mencegah kontak langsung dengan tanah. 3. Rancang bangun. Konstruksi pondasi rumah panggung dirancang sedemikian rupa agar bangunan dapat bertahan lama dan tahan terhadap goncangan atau bencana alam. Biasanya menggunakan sistem sambungan kayu yang kuat. 4. Elevasi lantai. Lantai rumah panggung biasanya ditempatkan pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah, berkisar antara 0,52 meter. Hal ini bertujuan untuk menghindari genangan air, kelembapan, dan serangan hama. 5. Bahan lantai. Lantai rumah panggung umumnya terbuat dari papan kayu yang disusun rapat. Kayu yang sering digunakan adalah kayu ulin, Oke para mirsa, kayu besi, kita belajar menentukan atau bambu yang diawetkan. pikiran dulu. Pembuatan alas kaki rumah Kita panggung jadi itu kan ke depan ini. yang dirakit dari bahan batako, batu, semen, dan pasir. Ini semua ini pasangkan apa? Pembuatan alas kaki rumah panggung harus memperhatikan kekuatan, keawetan, dan kesesuaian dengan kondisi lingkungan setempat.
Pemilihan bahan dan teknik konstruksi yang tepat akan menjamin keamanan dan kenyamanan penghuni rumah panggung. Channel ini disponsori oleh perusahaan SIKALAMMA atau MPS. Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Channel Anak Desa.com. Pemandangan yang dapat dilihat tentunya akan berbeda dengan rumah yang berada di lingkungan perkotaan. Mari kita bahas pemandangan di sekitar rumah yang berada di tengah hutan. 1. Pepohonan yang rimbun dan hijau. Hutan yang lebat dengan berbagai jenis pohon akan mendominasi pemandangan di sekitar rumah. Ini dapat menciptakan suasana sejuk, asri, dan tenang. 2. Suara-suara alam. Anda dapat mendengar kicauan burung, gemerisik daun, suara angin, atau suara hewan-hewan liar yang tinggal di hutan. Ini dapat memberikan sensasi ketenangan dan kedekatan dengan alam. 3. Sinar matahari yang menerobos masuk di antara pepohonan. Cahaya matahari yang menyeruak di antara dedaunan dapat menciptakan efek cahaya dan bayangan yang indah. 4. Aliran sungai atau danau. Jika ada sungai atau danau di dekat rumah, pemandangan air yang jernih dan tenang dapat menambah keindahan. 5. Satwa liar. Anda mungkin dapat melihat hewan-hewan liar seperti rusa, kelinci, burung, atau serangga yang hidup di hutan. Ini dapat menjadi pemandangan yang menarik. Pemandangan di tengah hutan dapat memberikan sensasi ketenangan, kedekatan dengan alam, dan pengalaman yang berbeda dari lingkungan